Sosialisme ingin menghilangkan penderitaan yang dialami kaum buruh di bawah sistem kapitalisme. Tapi bagaimana hal ini bisa dilakukan? Apakah kita harus melalui cara revolusi? Atau haruskah kita melalui proses demokrasi? Apakah betul sistem kapitalisme ditakdirkan untuk runtuh? Apa betul sosialisme akan membawa dunia ke zaman utopia? Perkenalkan, nama saya Andi Arsyad, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 2304137166 dengan prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sistem Ekonomi Sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosialis bisa juga disebut dengan sistem ekonomi yang terpusat, karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana merata hingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi. Analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. A. Pilar sistem ekonomi sosialisme. B. Sistem ekonomi sosialisme terhadap kapitalisme. C. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. A. Sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis komunis dibangun di atas 3 pilar, yaitu 1. Mewujudkan kebersamaan kualiti secara real. 2. Menghapuskan kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Dan 3. Mengatur produksi dan distribusi secara. B. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme. John Maynard Keynes 1886-1946 adalah orang terhebat yang mengubah dunia makroekonomi modern. Bentuk ekonomi dan politik kapitalisme modern dikembangkan oleh konsepsi Keynesian. Dia mengkritik para ekonom yang dengan santainya mengatakan bahwa badai pasti berlalu tanpa adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jika abai terhadap krisis ekonomi yang melanda, maka dapat dipastikan kita semua akan meninggal pada jangka panjang. Pandangan Keynes inilah yang menginspirasi munculnya kebijakan ekonomi fiskal dan ekonomi moneter yang digunakan di berbagai negara saat ini. C. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam adalah agama yang berada di tengah, agama yang berada di antara prinsip-prinsip kebersamaan dan juga prinsip-prinsip individual. Artinya ada beberapa paham sosialisme yang memiliki titik temu dan kesepahaman dengan ajaran Islam, di mana Islam memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Ini sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Namun demikian, kepemilikan pribadi juga merupakan hal yang tidak ditolak oleh Islam. Seorang muslim boleh memiliki harta dan kekayaan pribadi, bahkan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi dijamin oleh syariah. Salah satu prinsip syariah mengatakan bahwa seorang muslim berhak untuk mendapatkan harta atau perlindungan yang bersifat duniawi. Dengan demikian, ada sisi sosialisme yang sinkron dengan ajaran Islam, tapi ada sisi sosialisme yang mungkin berjauhan dengan konsep Islam. Islam datang di tengah-tengah. Islam menghargai prinsip kebersamaan dan juga prinsip individual.